Bisnis itu butuh kreativitas, teman-teman ya. Butuh sentuhan, butuh keberanian, dan butuh juga yang namanya konsisten ya. Sebelum saya berbisnis, saya pernah bekerja berbagai macam hal. Salah satunya saya bekerja di salah satu perusahaan department store ya, sebagai sales promotion boy. Dan saya satu-satunya mungkin SPB di Indonesia yang melanggar display matahari department store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Budi Manasuko di channel Arif Budi Manasuko ya, channel yang ngebahas seputar tentang ide ataupun peluang bisnis, bisnis digital, bisnis marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bisnis online, afiliasi YouTube. So buat teman-teman semua yang tertarik dengan ide ataupun peluang bisnis, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya. Bisnis itu butuh kreativitas, teman-teman ya. Butuh sentuhan, butuh keberanian, dan butuh juga yang namanya konsisten ya. Sebelum saya berbisnis, saya pernah bekerja berbagai macam hal. Salah satunya saya bekerja di salah satu perusahaan department store ya, sebagai sales promotion boy. Tapi saya bukan bekerja itu asal-asalan gitu. Jadi hanya sekedar bekerja. Tujuan saya bekerja adalah saya ingin mencari pengalaman, saya ingin mencari uang sendiri, dan saya ingin belajar. Dan saya ingin bercerita bagaimana ketika saya sebelum berbisnis sekarang ya, sebelum saya punya kos-kosan, sebelum saya bisnis marketplace ya, sekarang lagi ngebangun platform ya, sebelum saya juga buka pelatihan skala nasional, bahkan sekarang saya punya tim untuk toko online. Sebelum saya menjalani bisnis, saya itu belajar dari hal-hal yang kecil seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin share ke teman-teman semua bagaimana cerita saya ketika saya bekerja dulu di salah satu perusahaan department store, tepatnya di Matahari ya, sebagai sales sepatu seperti itu. Saya pernah mendapatkan predikat sebagai SPB terbaik untuk brand ya. Jadi untuk brand, bukan untuk global, tapi untuk brand produk yang saya pegang sekota Medan ya, dimana saya satu-satunya sales yang bisa mengalahkan kompetitor di wilayah kota Medan. Apa yang saya lakukan gitu ya ketika saya menjadi sales promotion boy ataupun sales sepatu, sehingga saya bisa mengalahkan kompetitor saya. Tadi ya saya bilang bisnis itu butuh kreativitas, keberanian, dan konsisten. Dalam bekerja pun saya itu orangnya serius ya, saya serius, tidak main-main, dan saya tetap belajar dimanapun, kapanpun seperti itu. Pertama yang saya lakukan ketika saya menjadi sales promotion boy ataupun SPB sepatu di Matahari ya, pertama kali saya masuk, yang saya harus tahu pada waktu itu adalah saya harus memahami jumlah stok, produk apa yang dijual, dan stoknya berapa ya. Dengan mengetahui stok itu kita lebih tahu ya, lebih gampang ketika ada customer mau beli, kita cepat, kita tahu stoknya berapa, kita tahu stoknya di mana, kita tahu ini barangnya apa, itu lebih cepat. Jadi yang pertama kali itu saya benar-benar harus tahu dulu stoknya, dan saya harus benar-benar rapiin dulu stok gudangnya. Biasanya seperti itu. Karena saya jadi SPB bukan hanya sekali tapi 2 kali, dan 2 kali ini benar-benar saya bisa meningkatkan orderan sampai dengan 150% ya ketika saya pegang. Yang pertama saya lakukan adalah saya mengetahui dulu jumlah stoknya ya. Yang kedua, saya berusaha untuk mencari tahu keunggulan produk saya ya. Bisa kita tanya sama koordinator, atau bisa kita tanya sama supplier langsung ya, kita minta berkas, misalnya standarisasi untuk produksi, bahannya apa, itu saya minta ya, saya minta ke pihak produsennya. Jadi saya minta, padahal kalau kita bilang ya SPG lain tidak melakukan hal itu gitu, tapi itu saya minta ya, saya minta produksinya seperti apa, standarisasi produksinya seperti apa, itu saya minta. Ya, tujuannya adalah ketika ada customer nih
ya, dia ingin membeli suatu produk, kita bisa jelaskan kepada customer tersebut bahwasannya barang kita ini memang berkualitas, ya, standarisasinya bagus, ya, packagingnya seperti ini, pembuatan packagingnya seperti ini kita bisa jelaskan ke customer. Untuk apa? Untuk kita meningkatkan trust, ya, customernya agar dia mau beli produk kita, ya. Jadi yang pertama ketika saya masuk adalah stoknya dulu saya harus ketahui. Yang kedua adalah keunggulan produknya apa, produksinya bagaimana, itu yang saya minta. Yang ketiga, display, ya. Jadi dalam menjual apapun, baik itu offline ataupun online, display ini adalah hal yang sangat-sangat penting, teman-teman. Ini sudah saya pelajari dari waktu saya menjadi SPB. Kenapa? Karena gini, dalam Matahari Department Store ada standarisasi display. Dan saya satu-satunya mungkin SPB di Indonesia yang melanggar display Matahari Department Store. Oke, kenapa? Karena saya pada waktu itu sampai berani mempertaruhkan gaji saya apabila omsetnya jatuh. Kenapa? Gini, saya itu kebetulan menjual produk sepatu anak, ya, mulai dari fashion sampai dengan sepatu sekolah, terus sepatu dewasa, mulai dari sepatu olahraga sampai dengan sepatu fashion, seperti itu. Saya bukan menjual sepatu pentopel, bukan seperti itu, ya. Kebetulan saya itu membuat display tersendiri. Jadi display saya buat unik sekali, berbeda sekali, tidak sesuai dengan standarisasi Matahari. Lalu di display tersebut saya pajangin hadiah-hadiah, di mana hadiah ini tidak boleh dipajang, teman-teman. Ya, kita hanya boleh memasang mungkin brosurnya aja gitu, ya, stand hadiahnya, tapi kita tidak boleh memasang hadiahnya. Dan saya salah satunya orang yang memasang hadiah di stand tersebut. Udah displaynya nggak standar, saya pasang hadiah, ini melanggar, ya, melanggar ketentuan Matahari. Dan saya ditegur. Oke, saya ditegur oleh supervisor pada waktu itu. Tapi ketika saya ditegur, saya hanya mengatakan seperti ini. Tujuan kita di sini adalah jualan. Tujuan kita adalah jualan dan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan omset penjualan. Kalau penjualan saya jatuh, gaji saya untuk Bapak. Saya berani menantang SPP sampai seperti itunya. Jadi alasan saya membuat display itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan itu terbukti, teman-teman. Ya, dan pada waktu itu SPP tidak bisa menjawab apapun, dan dia, ya sudah, kalau memang kamu merasa dengan display seperti itu kamu bisa meningkatkan penjualan, dia okein aja seperti itu. Dan yang terakhir, ya, selain display adalah keramahan. Nah, ternyata mau itu kita bisnis online, mau kita bisnis offline, sama aja, teman-teman. Ya, keramahan itu sangat-sangat penting, ya. Saya tidak sungkan, ya, saya tidak, apa ya, biasa istilahnya, saya tidak ragu untuk memasangkan sepatu, ya, ke anak-anak yang mau membeli sepatu saya pada waktu itu. Bukan sepatu saya sih, sepatu supplier gitu, ya, sepatu yang saya jual gitu. Jadi ada orang tua, ya, datang, terus habis itu kita jelaskan produknya apa. Nah, si anak tadi ini karena ngelihat display hadiah tersebut, dia bukan ingin membeli sepatunya, tapi dia ingin membeli hadiahnya. Dia ingin dapetin hadiahnya. Dan karena uniknya visual tampilan saya, itu langsung tertuju ke situ. Seperti itu. Jadi setelah tadi kita ketahuin produknya apa, standarisasinya, pembuatannya seperti apa, terus displaynya bagus, ada pajangan hadiahnya, terus kita ramah nih, saya nggak sungkan nih masangkan sepatu ke anak yang mau membeli ini, ya. Itu saya sampai sering sekali dapat tips dari customer saya, teman-teman. Dari sinilah saya belajar bahwasannya bisnis itu memang butuh kreativitas, butuh sentuhan, butuh keberanian, butuh konsisten, ya. Kita harus cerdas, kita harus bisa melihat situasi kondisi lingkungan kita, ya. Kita harus bisa menampilkan value apa yang tidak bisa ditampilkan oleh SPG lain. Nah, ketika itu kita bisa memahaminya, ya, kita bisa berjualan lebih banyak dari orang lain, teman-teman. So, buat teman-teman semua yang masih bekerja, saran saya itu benar-benar serius untuk belajar, ya.
bener-bener jangan hanya bekerja sekedar kerja doang, tapi bener-bener kasih yang terbaik. Buktikan kalau teman-teman itu bisa kasih yang terbaik ke perusahaan ya. Tujuannya apa? Itu untuk teman-teman sendiri nantinya. Karena dari situlah kita belajar. Ya, saya sendiri seperti itu teman-teman. Sebelum saya punya kos-kosan, sebelum saya punya lagi bangun platform saat ini, sebelum saya punya tim bisnis online, sebelum saya buka pelatihan skala nasional dengan ratusan peserta, ya, bahkan sekarang member kita sudah ribuan. Saya belajarnya dari hal yang terkecil teman-teman. Dari hal yang terkecil kita seriusin, kita pelajari, nah baru kita nanti bisa belajar ke hal-hal yang besar seperti itu. So mungkin demikian untuk video singkat ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budi Manasuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.